Baru-baru ini nih BMers, kita digemparkan oleh salah satu startup di bidang F&B bernama Kopi Kenangan yang resmi menjadi perusahaan unicorn loh. Bahkan Edward Tirtanata selaku CEO dan co-founder ini mengklaim Kopi Kenangan sebagai perusahaan F&B pertama yang disebut unicorn di Indonesia dan Asia Tenggara. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat mengumumkan pendanaan yang menempatkan Kopi Kenangan sebagai perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara, ujar Edward Tirtanata, CEO dan co-founder Kopi Kenangan. Kopi Kenangan menjadi perusahaan unicorn setelah menerima suntikan pendanaan seri C tahap pertama sebesar 96 juta US dollar atau senilai 1,3 triliun rupiah. Selain unicorn, BMers, ada pula ya istilah dekakorn dan hektokorn yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, istilah unicorn sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemodal kapital Alan Lee pada 2013. Julukan tersebut diberikan pada perusahaan yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian ada juga dekakorn. Dekakorn merupakan istilah bagi perusahaan yang memiliki valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Salah satu startup asal Indonesia yang telah menjadi dekakorn adalah Gojek. Gojek menjadi startup pertama yang menjadi dekakorn berkat suntikan dana dari Google, JD.com, Tencent, Mitsubishi Corporation, hingga Provident Capital. Suntikan dana tersebut sebesar 920 juta US dollar. Lalu yang terakhir ada hektokorn nih BMers. Gelar atau istilah hektokorn ini diberikan pada perusahaan yang memiliki valuasi lebih dari 100 miliar US dollar. Istilah tersebut masih bisa disematkan pada perusahaan yang masih rintisan. Jika perusahaan tersebut memiliki valuasi lebih dari 100 miliar US dollar, maka tidak bisa dikatakan sebagai hektokorn ya BMers. Contoh perusahaan yang pernah menjadi hektokorn adalah Google, Apple, Microsoft, Facebook, Tencent, dan lainnya. Lalu, bagaimana ya BMers cara menjadi perusahaan unicorn, dekakorn, dan hektokorn? Secara umum, unicorn harus memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar, kemudian dekakorn memiliki valuasi 10 miliar US dollar, dan hektokorn memiliki valuasi 100 miliar US dollar. Sedangkan cara lainnya yaitu punya visi yang mesti dicapai sehingga bisnis bisa bertahan walaupun banyak tantangan dan rintangannya. Lalu manfaatkan teknologi untuk mempermudah akses bagi para penggunanya, misalnya dapat diakses melalui desktop maupun smartphone. Dan melakukan ragam ekspansi bisnis untuk dapat memaksimalkan usaha atau bisnis sehingga valuasi selalu konsisten atau meningkat. Bagaimana nih BMers? Sudah siap perusahaan rintisan yang kalian bangun menjadi unicorn, dekakorn, ataupun hektokorn? Komen di bawah ya.